Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Ramadan Haji dari kelas 11.6, absen 14, dan saya akan menjelaskan mengenai materi fluida dinamis. Pertama-tama, tujuan mempelajari fluida dinamis atau cairan dan gas yang bergerak adalah untuk memahami konsep aliran seperti asas kontinuitas dan hukum Bernoulli. Ilmu ini digunakan untuk merancang teknologi sehari-hari seperti menghitung gaya angkat pesawat, mendesain pipa air, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Definisi dari fluida sendiri merupakan suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil atau biasa disebut zat mengalir. Fluida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fluida statis atau fluida yang tidak bergerak, dan fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai fluida dinamis. Ciri-ciri fluida dinamis, yang pertama, yaitu fluida dianggap tidak kompresibel. Yang kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi, atau tidak mempunyai kekentalan. Yang ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Nomor 4, tak tergantung waktu atau tunak, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. Contoh penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin selama ini tidak kita sadari, yaitu contohnya seperti aliran darah dalam tubuh, air yang mengalir di sungai, dan semprotan air dari selang. Apabila kita membahas mengenai fluida dinamis, maka tentunya akan mencakup mengenai debit. Debit air adalah volume air yang mengalir melalui suatu penampang saluran persatuan waktu. Rumusnya yang pertama yaitu ada Q atau debit sama dengan V atau volume dibagi dengan T atau waktu. Rumus yang kedua yaitu ada Q atau debit sama dengan A atau luas penampang dikali dengan V kecepatan. Selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas. Fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. Rumusnya yaitu Q1 atau debit di titik pertama sama dengan Q2 atau debit di titik kedua. Rumusnya dapat kita jabarkan menjadi A1 atau luas penampang 1 dikali dengan V1 atau kecepatan aliran fluida di penampang 1 sama dengan A2 atau luas penampang 2 dikali dengan V2 atau kecepatan aliran fluida di penampang 2. Selanjutnya ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh resultan gaya pada sebuah sistem adalah sama dengan perubahan energi dari sistem. Rumusnya yaitu ada P1 atau tekanan 1 ditambah ρ atau massa jenis fluida dikali dengan G atau gravitasi dan dikali kedalaman 1 ditambah setengah dikali massa jenis fluida dikali dengan kecepatan yang dikuadratkan sama dengan P2 atau tekanan 2 ditambah massa jenis dikali gravitasi dikali dengan ketinggian 2 ditambah setengah dikali ρ dikali kecepatan 2 yang dikuadratkan. Selanjutnya yaitu ada teorema Torricelli. Pada teorema Torricelli, tekanan di titik 1 dan 2 adalah sama, serta kecepatan aliran fluida di titik 2 adalah 0. Dengan rumusnya yaitu V1 atau besar kecepatan aliran fluida keluar dari tabung sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Selanjutnya yaitu sayap pesawat terbang. Gaya angkat pesawat diperoleh karena tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas sayap. Hal itu disebabkan karena perbedaan bentuk sayap pesawat yang lebih melengkung di bagian bawah pesawat, sehingga kecepatan di bagian bawah sayap lebih kecil daripada di bagian atas sayap. Rumusnya yaitu ada P2 dikurang P1 sama dengan setengah dikali massa jenis udara, lalu V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Lalu terdapat konsep pipa Venturi terbuka atau tanpa manometer. Tabung Venturi terbuka adalah alat
yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dengan membatasi alirannya melalui leher yang sempit, sehingga menyebabkan perbedaan tekanan. Rumusnya yaitu V1 sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali selisih ketinggian fluida dibagi dengan A1 per A2 yang dikuadratkan lalu dikurang oleh 1. Lalu konsep pipa venturi selanjutnya yaitu pipa venturi tertutup atau dengan manometer. Alat ukur laju aliran fluida yang dilengkapi dengan tabung manometer di bawahnya digunakan khusus jika fluida yang diukur memiliki massa jenis yang ringan atau berupa gas, sehingga membutuhkan cairan tambahan lain seperti raksa untuk mendeteksi perbedaan tekanan. Rumusnya yaitu V1 sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali selisih tinggi permukaan kolom zat cair dengan manometer dikali dengan rho aksen dikurang rho dibagi dengan rho yang dikali dengan A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Setelah materi yang dipaparkan tadi, kita dapat belajar kembali dengan melakukan latihan soal. Soalnya berbunyi, sebuah venturimeter memiliki luas penampang besar 18 cm² dan luas penampang kecil 6 cm². Digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air. Jika perbedaan ketinggian air seperti ditunjukkan pada gambar, hitunglah kecepatan aliran air di penampang besar dan penampang kecil. Langkah pertama supaya memudahkan menjawab soal ini yaitu menulis apa yang kita ketahui. Diketahui, luas penampang 1 yaitu 18 cm². Apabila kita mau ubah menjadi meter, maka menjadi 18 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Untuk luas penampang 2-nya yaitu menjadi 6 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ketinggiannya yaitu dari 40 cm diubah menjadi meter menjadi 0,4 meter. Lalu yang ditanyakan yaitu hitunglah kecepatan aliran di penampang besar dan penampang kecil atau V1 dan V2. Untuk rumusnya kita menggunakan rumus dari pipa venturi terbuka atau tanpa manometer, yaitu V1 sama dengan akar 2GH dibagi dengan A1 per A2 dikuadrat min 1. Lalu kita akan meletakkan angka-angka tersebut yang akan menghasilkan akar 8 per 8, di mana 8 per 8 adalah 1 dan akar 1 akan menghasilkan 1. Artinya V1 kita dapat menjadi 1 meter per second. Untuk mencari V2 kita dapat menggunakan persamaan kontinuitas, di mana A1 per A2 dikali dengan V1. Lalu kita meletakkan angka-angkanya dan akan mendapatkan hasil yaitu 3 meter per second. Setelah mempelajari fluida dinamis dan melakukan latihan soal, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mempelajari fluida dinamis atau cairan dan gas yang bergerak membuktikan bahwa perilaku zat yang mengalir sangat bergantung pada konsep debit atau laju aliran, persamaan kontinuitas atau laju massa kekal, dan asa Bernoulli atau hubungan antara kecepatan, tekanan, dan ketinggian. Demikian materi fluida dinamis yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam materi atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.